Apa itu budget? Jadi budget itu merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka panjang atau periode tertentu yang akan datang. Lalu apa sih tujuan kita menyusun budget ya? Jadi menurut Nafirin dalam bukunya disampaikan beberapa tujuan, antara lain yang pertama membantu perusahaan dalam memberikan batasan atas jumlah dana yang akan dicari dan dikeluarkan. Biasanya di sini menjadi cara pandang perusahaan, kira-kira dia butuh dana berapa, dia perlu mencari dana tambahan dari mana, misalnya dia bisa menjual saham atau dia mencari investor baru. Terus yang kedua, untuk landasan yuridis formal dalam menentukan suatu sumber dan investasi dana. Yang ketiga, membantu manajemen terkait untuk melakukan pengawasan karena adanya rincian sumber dana dan investasi di dalam anggaran. Yang keempat, ada merasionalkan sumber dan investasi dana. Jadi di sini kita bisa mengira-ngira kira-kira sumbernya dari mana saja, investasi dananya berapa, rasional apa tidak gitu ya. Selanjutnya, untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun. Yang terakhir, membantu manajemen untuk menampung dan menganalisis serta membuat keputusan dalam aktivitas operasional perusahaan. Jadi dari budgeting itu sebuah perusahaan bisa dengan mudah mencari atau menganalisis keputusan-keputusan operasional perusahaan. Next, fungsi budget. Jadi dalam suatu perusahaan, budget memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama ada perencanaan. Ya, budget itu sebagai fungsi perencanaan. Dia merencanakan, misal kita mau membuat budget biaya tenaga kerja langsung misalnya, itu kita bisa membuat perencanaan kira-kira kita butuh berapa tenaga kerja, terus apa saja yang diperlukan gitu ya. Yang kedua ada memfasilitasi komunikasi dan koordinasi. Dengan adanya budget kita bisa memberikan informasi ya untuk kemudahan koordinasi dengan pihak intern yang berkepentingan. Yang ketiga ada mengalokasikan sumber daya. Keempat ada mengendalikan keuntungan dan operasi. Yang selanjutnya ada menyediakan standar untuk mengevaluasi kinerja dan menyediakan insentif. Nah, di sini fungsinya ya, ada menyediakan insentif berapa kira-kira yang dibutuhkan. Oke, ada menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Oke, next. Kenapa perusahaan perlu menerapkan budgeting? Oke, para manajemen tahu bahwa penggunaan budget sangat bermanfaat dan mempengaruhi profit perusahaan. Yang pertama, budget adalah pedoman anggaran perusahaan. Yang kedua, budget adalah alat pendukung review kinerja. Yang ketiga, budget adalah pengawas anggaran perusahaan. Yang keempat, budget adalah proses yang menekan resiko penggelapan dana. Jadi dengan adanya budgeting untuk tindak korupsi atau penggelapan dana itu bisa diminimalisir karena kita sudah tahu ini budgetnya berapa, udah bisa melihat gambaran anggarannya. Next, kapan anggaran dibuat? Jadi kapan kita perlu membuat anggaran? Biasanya anggaran disusun saat akhir periode bersamaan dengan selesainya laporan keuangan dibuat. Nah, laporan ini berfungsi sebagai landasan untuk melihat kinerja perusahaan selama penganggaran tahun sebelumnya dan untuk mempersiapkan dana bagi penganggaran periode berikutnya. Biasanya gunanya kita membuat anggaran itu bisa mengetahui historis data keuangan sebelumnya dengan data keuangan yang akan datang atau yang kita buat periode selanjutnya gitu ya. Oke. Next, ada klasifikasi anggaran dalam perusahaan. Jadi, anggaran itu diklasifikasikan menjadi 6 ya. Yang pertama, ada
anggaran untuk departemen pemasaran atau marketing. Nah, di sini biasanya anggarannya mulai dari perjalanan dinas, anggaran iklan media, mulai dari media massa, elektronik maupun media online. Ada anggaran promosi, anggaran seragam baru, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan pemasaran. Karena kalau suatu perusahaan punya produk maupun jasa, jika tidak dipasarkan dengan optimal, otomatis produk atau jasa yang dihasilkan tersebut kurang diminati masyarakat dan kurang dikenal oleh masyarakat, di mana itu akan berdampak kepada penjualan dan pemasukan. Oke, yang kedua ada Departemen Human Resource Development atau biasa kalian kenal dengan Departemen HRD. Nah, di sini mulai dari anggaran gaji, komisi, THR, perjalanan dinas, anggaran BPJS Ketenagakerjaan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan HRD ya. Mungkin ada anggaran nanti perekrutan tenaga kerja baru gitu ya, anggaran PHK atau pensiun dini, misal terjadi hal seperti itu kan perlu dianggarkan. Oke, yang ketiga ada Departemen Finance, yaitu anggaran belanja. Ini mulai dari namanya finance ya, ada kertas keterangan kerja yang berkaitan dengan menunjang kegiatan atau pelaksanaan finance. Ada anggaran audit, ada anggaran perlengkapan kerja, anggaran depresiasi, anggaran konsultan, anggaran perjalanan dinas, anggaran asuransi, dan sebagainya. Selanjutnya ada Departemen Produksi. Nah, di sini biasanya dia lebih ke anggaran peralatan kerja, mesin-mesin yang dibutuhkan apa, terus peralatannya apa aja gitu ya. Kalau dia perusahaan manufaktur, lebih ke alat-alat produksi. Kalau perusahaan jasa ya alat-alat apa yang bisa menunjang karyawannya atau pegawainya dalam melaksanakan atau memberikan jasa pelayanan yang berkaitan dengan perusahaan. Terus ada anggaran perlengkapan kerja, anggaran packaging. Biasanya ada packaging ya, kalau dia manufaktur itu kan ada pengemasan, itu apa aja dianggarkan. Terus anggaran desain, yang namanya desain kan kadang perusahaan setiap ada yang dia mengganti desainnya setiap 1 tahun, 5 tahun, atau per 2 tahun. Supaya apa? Kenapa perlu anggaran desain? Karena konsumen itu cenderung bosan ya, jadi perlu desain baru.